Ini semua lihat bagaimana dengan cairan darahnya di otak. Ya, kita akan lihat kalau anak ini kekurangan darah, otomatis kekurangan oksigen, ya gimana caranya dia mau fokus, mau berpikir, mau mengingat. Ya. Kita cek satu-satu. Sampai ke yang paling dalam, sampai ke brainstem. Kita cari semua satu-satu. Ya. Refleks-refleksnya kita cek, ya. Korneal refleksnya, refleks batuknya, refleks bersihnya. Semua dicek. Ya. Fungsi penglihatannya dilihat, semua dicek. Ya. Perkabelan, jadi kasarnya itu kita ngomong perkabelannya kita cek satu-satu. Dan ini ngurusin masalah brain semua ini brain. Bagaimana dengan area bicaranya? Ya kita cek nih auditorinya ya, auditori kortek ya, auditori ya untuk mendengar ya. Kita cek satu-satu, Bapak Ibu. Kita cek satu-satu. Ya. Lobusnya dicek, semuanya dicek, semua dicek ya. Nah, kemudian bagaimana komunikasi selnya? Ya. Ada yang dehidrasi kah? Ada yang kurang elektrolit nggak ya? Bagaimana tingkat selnya? Ya. Jadi kita meriksanya itu semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Semua pompa-pompanya itu berfungsi dengan baik enggak? Ada yang bermasalah enggak? Bagaimana dengan sel proteinnya? Ya kalau ngomong-ngomong kayak gini nih buat kita orang awam pusing ya. Bahasa apa itu dok? Nah ini yang menyenangkan yang baca gini orang-orang dokter ya, dokter pun biasanya seneng kayak gini nih dokter yang periksa lab ya. Kalau dokter-dokter biasa baca kayak gini udah mabok ya. Banyak banget dong yang diperiksa dok. Iya ini terlalu banyak ya. Makanya kadang-kadang mau menjelaskannya itu sulit. Apalagi untuk masing-masing anak itu hasilnya nggak ada yang sama Bapak Ibu ya. Sulit ya, sulit banget ya. Cuman tahu ini, oh central nervous system bagian otak dok. Iya, otak. Otak yang kena berapa persen. Ini cakra. Cakra itu hubungnya apa lagi dok? Generator energi. Dari 1 sampai 7 diperiksa semua. Terus ini chemical filter ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di tubuhnya dia yang mungkin nggak bisa dibuang sama tubuhnya dia. Ini chemical, ya ini chemical semua. Tinggal dibaca, misalnya gasolin ya bensin, ya masalah bensin, kerosin ya minyak tanah. Ya. Kalau ditanya dapat dari mana dok, nggak tahu saya bu. Ya, tahu-tahu sudah ada di dalam tubuh. Ya. Kita lanjutkan lagi halaman berikutnya. Ini masih masalah chemical, dicek satu-satu. Ya. Terus dilihat kadarnya, ya chemicalnya. Terus terapinya, anak ini sebetulnya membutuhkan terapi apa? Kalau seandainya dia butuh terapi kimiawi, chemical treatment, dia tuh butuh apa? Amino acid, antioksidan, ini pilihan-pilihannya. Jadi Asira memberikan pilihan mana terapi yang paling cocok untuk anakmu. Oh, probiotik misalnya, loh, vitamin, sudah dikasih panduan gitu loh. Ini loh terapinya. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak mengerjakan tes Asira, terus dok langsung aja dok di terapi dok, ya walau alam, mudah-mudahan tepat gitu loh. Ya, kalau enggak, ya kamu buang-buang waktu, buang-buang duitnya. Selama kamu tahu ya enggak ada masalah, enggak marah, enggak apa-apa. Dok, dan 6 bulan kok nggak kelihatan progres ya dok ya. Nah itu dia masalahnya. Ada hasil tesnya enggak? Kalau nggak ada tesnya ya apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang kita bisa bantu ya? Terus nanti udah ketemu hasil tesnya, nah kamu udah ngikuti anjurannya nggak minum suplemen yang dianjurkan? Belum dok. Loh, kenapa belum? Ya dosisnya kebanyakan dok, saya takut error. Nah, namun mau bagus atau mau error? Ya karena ini yang dikasih bukan obat, kebanyakan suplemen. Ya, kita kasih pada memang anaknya saat butuh. Ya. Tadi bagian perut sudah, ya bagian otak sudah, ini bagian dada. Di dada apa aja yang diperiksa? Ini semua barang yang ada di dada. Ya, ini kita periksa. Ya. Semua bagian paru-paru, jantung yang kita periksa semua. Dan yang paling penting yang saya seneng ya, saya seneng sekali ya, karena saya sama Mr. GC di Malaysia, Mr. GB dari Singapura, kita itu udah eksperimen kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun ya menggunakan aksa, menggunakan biostrat, ya, menggunakan vitamin D ya, untuk memperbaiki kromosom. Nah, kromosom ini hubungannya sama gen, Bapak Ibu. Ya. Kebetulan kemarin kalau Bapak Ibu masih baca postingan ya, postingan saya di FB Group ya. Kemarin kami diskusi lagi nih tentang masalah yang ini. Kerjanya suplemen itu di mana ya? Kenapa bisa memperbaiki ya? Salah satunya asam aminonya kita dadanin. Kenapa gen jeleknya nggak mau mati ya? Karena dia kekurangan antioksidan.
Makanya kita pakai AXA. Ya, ini salah satu yang topik menarik karena di orang lain itu sulit untuk dikerjakan kalau kita pakai suplementasi dan pakai BICOM. Kenapa perlu pakai BICOM? Karena mereka sudah nggak punya di dalam tubuh, mereka sudah nggak punya contoh yang benar. Sehingga harus kita masukkan lewat mesin supaya mereka waktu membuat yang baru, mereka tahu ini loh cetakannya yang benar. Sehingga mereka membuatnya cetakan yang benar sehingga orang itu bisa sembuh. Nah, ini yang lagi kita kembangkan ya. Dan kayaknya berhasil, dan di dunia baru kita yang ngerjakan ya, orang lain belum ngerjakan ya. Orang lain kan nggak punya kombinasinya, belum tentu punya suplemennya, belum tentu punya BICOM-nya. Sedangkan kami juga sudah punya Asira, punya BICOM, punya suplemen. Jadi bahan bakunya kita punya. Kemudian kita punya contohnya, template-nya, yaitu cetakannya yang benar. Kemudian kita punya BICOM yang bisa menyuruh atau menstimulasi tubuh untuk membuat. Jadi ini kombinasi yang paling pas Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya apa? Tadi Bapak Ibu lihat ya, kalau sempat lihat ya, atau nggak lihat ya. Yang punya pasien saya Ethan tadi yang gen autisnya 2 hilang dalam waktu setahun. Itu karena kita kerjakan dengan suplementasi dan kita kerjakan dengan terapi BICOM. Ya. Ini yang kita kerjakan. Halaman selanjutnya masih 122 halaman. Oke. Ini fungsi usus besarnya. Ini fungsi conception ini titik akupunktur. Ya. Ini connective tissue itu jaringan tubuhnya yang kena. Ya, biasanya orang alergi karbohidrat kalau kayak gini ya. Ini orang dysbiosis. Ya. Ini bahan-bahan masakan yang dia alergi. Ya, ada alergi gluten, ada yang alergi kecap. Kecap yang ini sama soy sauce beda. Kalau kecap yang ini, kecap yang saus tomatnya McD. Kalau soy sauce ini kecapnya Indonesia ya. Ini ya, ini cooking ingredient. Ya, ini yang dites. Jadi kalau nggak muncul, dok kok anakku nggak keluar dok alerginya dok. Baca di halaman belakang ini semua yang dites sama kita. Ya. Cranial stress, ini kalau masalah cranial terapi, ini yang dilakukan. Kalau saya dok, saya mau cranial terapi yang bermasalah mana? Ini dibuatin data sama dia, ini loh yang bermasalah. Ini dairy produk, ya, alergi dairy produk. Wah, banyak ya dairy produknya ya, macam-macam ya. Putihnya telur ya, seluruh telur, kuningnya telur, sampai bulu-bulu telur ya, bulu-bulu telur, bulu-bulu ayam keluar ya di sini ya, saking telitinya ya. Loh kok sampai dikeluarkan? Ya kadang-kadang kalau masak katut. Kan telur di Indonesia kita nggak dicuci ya, masih tercemar ya, ada macam-macam lah ya di kulit telurnya ya. Gitu. Ini ya dari produk nasi. Kemudian dilihat kemampuannya dia dalam mengurangi. Wah, ya mengurangi bakteri toksin bisa sampai berapa banyak nih? Chemical berapa? Emosi. Food, nah, racun dari makanan, dari jamur, dari geopatik radiasi, dari heavy metal, dari mikoplasma, dari mikotoksin, dari parasit, dari virus. Nah, apakah bisa dikurangi? Ini kalau orang leaky gut ini, ya, glutennya, ya, sonulin ini, gluten ini dicari ini di dunia kedokteran ini ya. Ini yang punya sedikit banget ya kayak gini nih. Ya. Terus apakah dia perlu diet antiinflamasi? Diet ya. Padahal kita nggak pakai diet ya. Lalu DNA-nya diperiksa. DNA fase 1. DNA fase 1 itu hubungannya sama hati. Yaitu untuk jadi hati itu bisa nggak membuang racun. Terutama racun-racun yang larut minyak. Nah ini diperiksa dari sini. Kalau ini ada yang gagal, berarti dia nggak bisa mengolah racun itu untuk keluar. Kalau ini fase 2-nya. Ini fase 2 yang diperiksa ini. Ini sama ya, sabutnya ini diperiksa sama aja ya ini. Ini fase 1, ini fase 2. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya yang jadi masalah itu apa di dominan fokus ini ya. Apa ya masalahnya anak ini ya? Ini loh. Di pencernaan, di usus, jadi kita tuh diarahkan sama si Asira, nyarinya itu gampang. Oh, problemnya anak ini di kepala sama leher. Oh, problemnya anak ini di gigi. Oh, anak ini problemnya di mana? Nah, ini loh. Yang membuat kita itu senang ya, kalau kita punya hasil tes Asira itu kita tahu masalahnya di mana. Kemudian dikasih tahu informasi, di mana aja. Kalau drainase itu kalau saya ngomong itu selalu kayak gorong-gorongnya gitu. Yang terganggu di mana nih? Saluran pipa-pipanya yang kemungkinan terganggu.
Nah, ini dia akan ngomong tempat-tempatnya di mana. Ya. Dok, kok ada bumi, dok? Ini tanah, ini 5 elemen. Ya, dari pemeriksaan 5 elemen, yang terganggu yang mana, organ yang mana. Jadi Ashira ini mengkombinasikan 18 macam metode pemeriksaan jadi satu. Ada kedokteran timur, ya, ada akupunktur, ya, ada refleksiologi, ya, ada almost anything, ya. Makanya puas banget ya, puas ya meriksanya ya. Ini yang tadi saya ngomong alergi telur, bulu-bulunya aja diperiksa nih. Termasuk kalau ayam itu dikasih antibiotik, itu juga diperiksa. Jangan-jangan anak kita alergi telur itu. Ini lagi heboh ya. Ada satu orang tua ya yang sudah laporan ya. Yang satu dari Kerawang ya, Rasya ya, satu lagi dari Aceh ya. Anaknya kalau makan telur walaupun dikasih enzim masih error. Jangan-jangan penyebabnya ini tetrasiklin kali ya, karena kan ini nggak bisa dipecah sama enzim. Ya, we don't know lah ya. Nanti kita terapi ya, gampang kalau terapi. Ini gangguan elektrolit. Ya, jadi cairan tubuhnya terganggu. Elektrolit yang mana yang terganggu ya? Biasanya kalau bikarbonat yang kena, anak kurang minum. Terus kemudian kalau kita periksa di metilasi atau nutrigenomik, itu gen kankernya keluar. Ya, kita akan tahu. Ini emosi, ya, emosinya sudah sampai level berapa, kita bisa tahu. Dan emosinya anak itu apa? Bukan berarti anak nggak bisa ngomong, nggak punya emosi, ada loh. Dia mungkin kecewa atau dia apa yang ada. Inilah nama-nama emosi yang bisa kita kasih, kita bisa keluar, kita bisa lihat. Ada anak, ini dia ya, dia yang merasakan. Ada yang merasa diabaikan, ada yang marah, ada yang cemas, macam-macam. Ya, ada yang merasa tidak aman, macam-macam. Ya, ini semua emosi-emosi dan nanti ngilanginya ini kita pakai apa? Pakai pikom. Ya, sebagian besar pakai pikom. Ya, emotion. Ini kalau tadi kan yang keluar dari chemical treatment. Kalau energetic treatment, cocoknya apa? Ya, kita cocoknya ini, ya magnetic field. Ini berarti pikom. Ya. Ya, kita ada kombinasi lah sebetulnya. Kita ada kombinasi semua ini sudah kita masukkan di ini Reiki, terapi Reiki itu yang orang tenaga dalam. Jadi ada ya. Nah, kemudian kalau radiasi itu dari mana dapatnya? Ini radiasi. Ya. Sekarang kalau dari faktor lingkungan, dok, itu lingkungan itu lagi-lagi chemical ya. Apa aja dok lingkungannya? Ini loh. Ya. Yang kita tes gini banyak. Kalau dari lingkungan alergi dok, yes, apa aja? Ini loh alergi yang dari lingkungan, apakah dari bulu binatang, dari chemical. Kalau chemicalnya dilihat lagi dari mana chemicalnya, ya. Apakah dari bakteri, ya, macam-macam ya. Yang paling seneng ya kalau ketemu ini enzim. Begitu enzimnya keluar lebih dari 3, anakmu pasti penderita alergi. Ya. Ini karena enzim pencernaan semua ini. Ini pasti penderita alergi. Ya. Dan nanti hanya dikasih terapi enzim aja ya membaik. Ya. Sedangkan yang ini enzim yang di dalam sel yang dibutuhkan untuk proses. Ya. Jadi enzim itu banyak Bapak Ibu, nggak cuma ini ya. Ini enzim pencernaan, ini enzim yang lainnya, ada yang di jantung, ada di macam-macam lah ya. Ini enzim semua diperiksa ini. Ini enzim sampai sini nih, ya, sampai termasuk yang untuk menekan tumor, ya, biar nggak tumbuh lagi. Jadi kalau ditanya, dok ini meriksa autis atau meriksa kanker? Ya pokoknya semua, ya, kita nggak mau apapun error pada anak kita, semua kita beresin ya. Meriksa jangan nggak boleh nanggung, mesinnya juga ada kok. Sekali bayar ya kita dapatnya lebih lengkap, enggak apa-apa. Ini asam amino yang esensial, yang bermasalah yang mana? Ini asam aminonya juga kita periksa. Pokok kita mau lengkap lah. Kemudian essential fatty acid-nya kita lihat yang mana yang butuh. Mineralnya yang mana yang butuh kita periksa. Kemudian ada tes lagi tentang ADD, ADHD. Apa aja penyebabnya menurut orang Eropa? Ini loh penyebabnya. Oke. Terus kita kepingin tahu kalau anak-anak gangguan bicara atau gangguan pendengaran. Gangguannya di mana? Ini kita periksa nih. Ya kita lihat satu-satu. Di luar, di telinga luarnya, di tulangnya, atau di kokleanya ya, kita periksa satu-satu. Apakah ada tanda-tanda infeksi di telinga ya? Kayak orang kepo gitu ya kalau kita pakai Ashira ini ya. Nih, kita lihat satu-satu. Ya. Kita lihat satu-satu. Tim paniknya bermasalah enggak? Dari lingkungan problemnya apa? Mata. Wah, ini kita lihat ya satu-satu kita lihat dari mata ya sampai sini. Fungsi tubuhnya gimana? Fungsi matanya bagaimana? Nih. Fatty acid apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya, kalau di female point,
Masalahnya di mana ini di female point anak-anak ini? Ya, kalau dia female, nanti barangkali yang male juga kita akan lihat, sabar. Ya. Fire, api, apa dok maksudnya? Ini tadi, temennya yang tanah tadi, ini 5 elemen. Gangguannya di mana? Kalau keluarnya small intestine, kemungkinan besar adalah leaky gut. Ini alergi bangsanya ikan. Ini nama-nama ikan. Ya, alergi bangsanya ikan. Sampai sini. Ya.